Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pendahuluan atau latar belakang mengapa kelompok kita, yaitu kelompok 5, membuat produk berupa bando. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fashion. Fashion merupakan gaya berpakaian yang dipakai sehari-hari maupun pada acara tertentu. Biasanya, dalam suatu fashion terdapat salah satu aksesoris yang menunjang penampilan orang tersebut. Faktanya, sekarang aksesoris tidak hanya dipakai oleh orang dewasa saja, tetapi anak kecil juga memperhatikan aksesoris meskipun seleranya berbeda tapi tujuannya sama, yaitu menunjang penampilan sehingga yang memakainya menjadi lebih percaya diri. Dengan begitu, produk yang berhubungan dengan fashion akan terus berkembang mengikuti zaman. Salah satu aksesoris yang tidak kenal usia adalah bando. Itulah alasan mengapa kita membuat bando ini. Bukan hanya anak kecil yang memakai bando, tetapi orang dewasa pun sering kali memakai bando. Bando ini berfungsi untuk mempermanis hiasan di rambut. Selain itu, produk bando yang kita buat merupakan dari bahan baku yaitu baju bekas. Jadi harga yang ditawarkan oleh produk kami sangatlah murah. Meskipun sangat murah, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi tersebut. Dengan begitu, kami berharap agar pemasaran dari bando ini bisa leluasa atau luas kepada segala umur, baik dari anak-anak maupun dewasa dengan harga yang terjangkau. Jadi tidak memberatkan segala usia. Dalam memasarkan suatu produk, ada 6 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengetahui target pasar. Semakin spesifik kita mengetahui target pasar, maka semakin besar pula peluang kita untuk sukses. Yang kedua adalah memilih tempat yang strategis. Dengan memilih tempat penjualan yang strategis, maka produk kita terlihat lebih tinggi dan memicu penjualan semakin meningkat. Yang ketiga adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen. Agar kita tidak kehilangan pembeli, maka kita harus melayani pembeli dengan baik. Yang keempat, mulut ke mulut. Tim pemasaran berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Dengan begitu, produk kita akan semakin dikenal oleh banyak orang. Yang kelima, memanfaatkan pemasaran online. Memasarkan produk melalui media online sangatlah efektif. Selain murah, cara ini juga lebih efektif dan efisien untuk mempromosikan produk yang akan dijual. Ada beberapa cara untuk mempromosikan produk melalui media online. Misalnya membuat Instagram. Selain bisa menjadi katalog untuk produk Anda, Instagram bisa menjadi channel promosi yang sangat bagus. Yang keenam, mengikuti event dan pasar. Bisnis tidak akan berkembang secara signifikan bila tidak ada usaha lain untuk memperkenalkan produk yang sudah dibuat. Salah satu strategi pemasaran untuk mengenalkan produk adalah dengan mengikuti pameran atau bazar. Dengan mengikuti bazar, kita mempunyai kesempatan untuk memamerkan produk kita. Selain itu, dengan mengikuti pameran, kita dapat membangun relasi untuk mengembangkan produk buatan kita. Di sini saya akan menjelaskan di bagian anggaran dana. Di bagian anggaran dana tersebut ada yang pertama yaitu ada biaya pengeluaran, yang kedua harga jual, dan yang terakhir ada pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang biaya pengeluaran. Di biaya pengeluaran hanya membutuhkan 5 bahan. Yang pertama yaitu baju seharga nilai 5.000, dan yang kedua ada gunting senilai 10.000, dan lem tembak seharga 30.000, spidol 5.000, dan yang terakhir ada penggaris seharga 3.000, dan jumlahnya hanya senilai Rp53.000. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yusnia. Poin yang kedua yaitu harga jual. Berdasarkan biaya pengeluaran, kami akan menjual bandana tersebut seharga Rp10.000. Dan poin yang ketiga yaitu pemasaran.
Kami akan memasarkan produk bandana tersebut di kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah kami mendapatkan manfaat berupa barang yang sudah tidak bisa dipakai, bisa mendatangkan keuntungan berupa uang, dan juga sampah tersebut dapat mengurangi volume sampah yang beredar di lingkungan. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan diolah atau diubah menjadi barang yang bisa dipakai. Contohnya adalah bando, di mana bando bisa dibuat dengan menggunakan baju bekas yang sudah tidak dapat dipakai serta kain perca, di mana apabila dibuang akan menjadi sampah. Nah, barang tersebut dapat kita olah atau kita ubah menjadi bando yang apabila kita jual nantinya akan mendatangkan keuntungan serta akan mengurangi volume sampah yang beredar di lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.